Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Fa ya ibadallah ittaqullah kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin jamaah rahmatullah, Allah Subhanahu wa taala masih menghantarkan nafas dan kehidupan kita di bulan Sya'ban ini. Rajab telah berlalu dan Sya'ban di paruh waktunya. Dan insyaallah 2 pekan ke depan mudah-mudahan kita berharap kepada Allah rahman dan rahimnya ditebarkan kepada kita semuanya, hingga kita hadir, hingga kita bertemu dengan bulan Ramadan yang mudah-mudahan frekuensi keimanan kita disamakan kekuatannya, disamakan kejernihannya, sehingga betul-betul 2 pekan ke depan ini menjadi sebuah waktu yang berharga bagi siapapun di antara kita yang mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala yang teramat besar ketika Allah menjadikan Ramadan ini penuh dengan kemuliaan-kemuliaannya. Para jamaah rahimakumullah, maka tidak bisa tidak kita akan evaluasi bagaimana interaksi kita dengan Allah, bagaimana interaksi kita dengan apa yang telah dituntunkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW dalam semua aspek ibadahnya, aspek muamalahnya, aspek ketundukan kita pada apa-apa yang telah Allah tetapkan dan Rasulnya di dalam kehidupan kita, agar kemudian kehidupan kita berakhir dalam keridhaan dan husnul khatimah. Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan itu pada kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, hendaklah engkau bertakwa kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan setiap jiwa itu memperhatikan, meneliti, menimbang kembali, melihat, bahkan merasakan apa yang telah dilakukannya. Wal tandur nafsum ma qaddamat wattaqullah, bahwasanya apa yang kita lakukan ini senantiasa orientasinya ke depan pada masa yang akan datang. Dan apa yang akan kita laksanakan hendaklah dia perhatikan. Maka penting sekiranya apa yang telah kita lakukan menjadi sebuah catatan muhasabah dalam kehidupan kita. Maka ketika 2 pekan di bulan Sya'ban ini, amalan-amalan yang bisa kita lakukan adalah 1, muhasabah.
menelisik kembali apa prestasi yang sudah kita lakukan, seberapa dekat frekuensi kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seberapa banyak sudah amalan-amalan sunnah maupun yang wajib yang dituntunkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW ini menjadi sebuah kekuatan spiritualitas kita. Tidak ada satu orang pun yang akan mampu menambah atau mengurangi amal kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak atasnya. Para jamaah Allah, maka disinilah nilai penting perjalanan diri kita dibersamai oleh waktu yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semuanya. Tentu akan sangat berbeda antara orang yang bangun dengan orang yang masih tertidur. Tentu akan berbeda antara orang yang sudah berjalan dengan orang yang hanya berdiam diri. Tentu akan jauh berbeda antara orang yang telah melakukan persiapan dengan wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, memperhatikan tentang apa yang akan dia lakukan di hari esok, tentang apa yang akan dia dapatkan di hari esok, tentang apa target-target yang akan dia dapatkan di hari esok. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Ayat ini dalam satu ayat ada kata bagaimana kita diperintahkan untuk takwa kepada Allah. Betapa pentingnya diri kita ini untuk melihat, membersamai dengan waktu kehidupan kita. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Innallaha khabirum bima ta'mal. Sesungguhnya Allah maha teliti memperhatikan terhadap semua detik-detik, titik-titik, niatan bahkan perbuatan amal-amal yang telah kita lakukan. Oleh karena itu, maka di surah berikutnya juga Allah ingatkan kepada wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Semua diri kita ini sedang berpacu bagi mereka yang memilih dirinya untuk fafirru ilallah, berlari menuju Allah. Karena kondisi saat ini, hati-hati kita, jiwa-jiwa kita ini diliputi dengan berbagai macam gejolak, berbagai macam tantangan, berbagai macam cobaan kehidupan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan Allah tidak akan membebani pada diri seseorang itu sesuatu di luar kemampuannya. Maka untuk menyambut datangnya sesuatu yang mulia di hadapan kita, yakni bulan Ramadan, sekiranya tidak pantas dan tidak layak kita ini untuk berdiam diri, untuk bersantai, untuk berleha-leha, sedangkan waktu terus berjalan. Al-waktu kasayfi, waktu itu ibarat pedang, dia terus berjalan. Kita perhatikan jam, ketika kemudian di situ ada jarum jam, terus berdetak, terus berkelip, terus berputar, sebagaimana kehidupan kita. Oleh karena itu, Al-Imam Ibnu Katsir mengomentari tentang hal tersebut. Beliau menggunakan kata-kata anna man asya ala syai'in mata alaih. Sungguh siapa saja yang hidup di atas sebuah kebiasaan tertentu, ia pun akan diakhirkan kehidupannya itu sesuai dengan kebiasaan tersebut. Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Quran Al-Azim juz 2 halaman 101. Jamaah rahmatullah, telah berlalu sebuah peristiwa atau banyak peristiwa di dalam kehidupan kita bagi mereka orang-orang atau siapapun jiwa-jiwa yang telah didahulukan kehidupannya berakhir daripada kita hari ini. Tentu banyak pelajaran di antara kita dengan berbagai macam sisi dan tinjauan kehidupannya. Ada yang kita rasakan
orang yang telah meninggalkan kita itu meninggalkan jejak-jejak kebaikannya, meninggalkan al-asarul hasanah, jejak-jejak yang baik. Orangnya boleh pergi, boleh meninggal dunia, tapi kesan yang mendalam masih terngiang-ngiang dalam kehidupan kita. Kebaikan-kebaikannya, kesolihan-kesolihannya, ketakwaan-ketakwaannya. Tentu bagi kita yang mengambil pelajaran akan merasakan hal tersebut. Sebaliknya juga Allah telah datangkan kepada kita bisa jadi jiwa-jiwa yang terlena, jiwa-jiwa yang lalai, jiwa-jiwa yang oleh Al-Quran dalam surat Al-Asr dikatakan disifati dengan minal khasirin innal insana lafi khusr. Minal khasirin, mereka orang-orang yang rugi, mereka orang-orang yang telah dibersamai oleh waktu atas kehendak Allah, tapi kemudian waktu itu disia-siakan. Pilihan waktu kehidupannya yang semestinya dihantarkan untuk atiullah wa atiur rasul, untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Wattaqullah, hendaklah kita bertakwa kepada Allah. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Ashabul jannah humul faiz. Orang-orang itu dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang lalai dengan orang-orang yang ingat. Maka disinilah bagi kita peran penting muhasabah kita, melakukan introspeksi diri kita. Siapa saya? Siapa diri yang lemah hina dina ini, yang tercipta dari segumpal darah ini? Siapa diri kita? Apakah selama ini kita telah diliputi kesombongan, kecongkakan, ketinggian hati, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah panggil kita, Allah seru kita. Satu kali dalam sehari, 5 kali dalam sehari panggilan azan adalah panggilan terbaik, panggilan kasih sayang yang disebarkan frekuensi kasih sayang itu oleh Allah kepada setiap dari kita. Maka kemudian sinyal kita menangkap getaran-getaran energi azan itu, hingga kita kemudian menyambut, kita datang, labbaik ya Allah, aku datang, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Dan kita pun berangkat menuju masjid untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Pun ketika nanti 1 Ramadan tiba dan kita dimasukkan oleh Allah di bulan Ramadan, labbaik ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Maka sebenarnya waktu yang telah membersamai kita ini menjadi sebuah modal besar bagi orang-orang yang beriman. Illal ladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman. Allah telah jelaskan dalam surat yang pendek ini spesifikasinya, detailnya, sepilnya, kata anak muda sekarang. Siapa mereka orang yang merugi itu? Mereka orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengejawantahkan keimanan ini dengan amal-amal ketaatan dan ketundukannya kepada Allah, dan mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah, dan melaksanakan wa amilus shalihat ilal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kita berupaya, kita menyadari kita memiliki kekurangan, kita masih memiliki kelemahan, iman kita pun senantiasa kadang-kadang naik dan turun. Tapi begitulah kita berupaya untuk sekuat tenaga istiqomah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ketika diri ini berupaya sekuat tenaga, kita serahkan ini wajhatu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard hanifan musliman wa muslim. Kita serahkan tempat yang terbaik, zat yang terbaik,
kepada sesuatu yang kita mohonkan kepada sesuatu zat yang terbaik. As-Sami' Al-Basir, yang maha mendengar, yang maha melihat. Maka semua ujian kehidupan yang meliputi kehidupan orang-orang yang beriman, yang bersabar menjalani ketaatan, menjalankan perintah Allah, menjalani apa-apa yang Allah datangkan dalam kehidupannya itu, disertai dengan watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Dan sebaik-baik takwa adalah inna khairiz zadi taqwa, maka sebaik-baik bekal itu adalah takwa kita. Para jamaah rahmatullah, maka kita samakan frekuensi kita jernihkan agar kemudian Ramadan itu memang dilayakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tahun ini untuk kita semuanya. Maka kita perlu persiapkan. Tentu akan berbeda orang yang sudah bersiap dengan orang yang kemudian baru menyatakan di malam hari tarawih, dia katakan, tidak terasa ya, ini sudah Ramadan. Lah kemarin ngapain aja? Ini betul-betul kita perlu persiapkan diri kita, jiwa kita. Qad aflaha man tazakka. Sungguh amat beruntung orang-orang yang membersihkan dirinya. Maka perbanyak istighfar di hari-hari terakhir di bulan Sya'ban. Perbanyak doa, bukan hanya di paruh malam tadi malam saja kita bermunajat, ya, bereuforia dalam buahnya itu, namun malam-malam ini yang terus berjalan hingga di penghujung Sya'ban dan bulan Ramadan menjelang itu, doa itu tak pernah cuti, doa itu tak pernah berhenti. Harap asa yang tinggi itu kita panjatkan kepada Ilahi Rabbi. Para jamaah, ini energi yang akan terus mengalir dalam diri kita. Getaran-getaran itu kita rasakan. Kalau memang itu menjadi sebuah pesan secara tidak langsung dari Allah Al-Izzah, adalah kita merasakan kerinduan. Tapi kalau kita ini biasa-biasa, maka fastaghfiru, kita minta ampun. Karena dosa apa hati kita ini gak jadi bergetar? Karena dosa apa air mata kita ini gak bisa menetes? Karena dosa maksiat apa sehingga tangan ini gak bisa meminta kepada Allah agar kebaikan Ramadan di tahun ini menyapa kita? Karena dosa apa? Maka tidak bisa tidak hati yang bergetar, mata yang sembah menangis, menahan air mata kerinduan bertemu dengan Allah di bulan Ramadan ini menjadi suatu proposal penting di hari-hari akhir di bulan Sya'ban ini. Maka mari kita persiapkan bersama diri kita, keluarga kita, jamaah Masjid Al-Muhajir ini kita hantarkan hasbal istita'ah, sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Kita panggil, kita diundang dengan majelis-majelis pengajian ini, diundang dalam acara-acara, bahkan undangan azan sebagai sebuah panggilan yang mendunia, menembus angkasa raya, yang terus berkumandang dalam setiap detiknya, bergeser dari satu memutari, mengelilingi bumi. Bunyi azan yang berkumandang itu mudah-mudahan memecahkan hati-hati yang beku, menggairahkan hati-hati yang hidup, menumbuhkan sebagaimana bunga-bunga yang bermekaran hati-hati orang yang beriman itu. Nutrisi kita itu salah satunya diuji oleh Allah dengan panggilan azan. Maka ketika bunyi gelombang itu masuk ke dalam pendengaran kita, saraf-saraf bekerja, maka kemudian kolbu menyambungkan transmisi ini sehingga kemudian bergetar sebagai sebuah kekuatan yang maha dahsyat. Adakah panggilan yang lebih mulia daripada panggilan azan? Wallahi tidak. Ini sebuah karunia Allah kepada kita.
Maka para jamaah Allah, di kesempatan di atas mimbar Jumat ini kita siapkan wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Maka kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Kita bersihkan pakaian kita bersihkan hati kita lakukan introspeksi, muhasabah diri, agar kemudian apa sebenarnya yang sedang kita cari dalam kehidupan ini? Ketenaran, ataukah kesuksesan, ataukah kekayaan yang mendunia? Apa yang sedang kita cari? Mari kita cari tahu jawabannya. Dari mana kita berasal? Untuk apa kita hidup di dunia ini? Dan setelah di dunia ini, kita ini hendak dikemanakan oleh Allah. Maka Allah Maha tahu. Sesi akhir kehidupan kita ini Allah sudah tahu. Namun yang tidak tahu ini kita. Namun yang kadang-kadang kita ini nggak tahu diri, ya, lalai, terlupakan dengan semua perhiasan dunia ini. Oleh karena itu para jamaah, mari kita kembali kepada Allah, menata, menyiapkan 2 pekan terakhir Sya'ban ini adalah bekal terbaik kehidupan kita menyongsong datangnya Ramadan Karim. Ahlan wa sahlan bi huduri. Kita sampaikan marhaban ya Ramadan dari hari ini. Loh, Ramadan masih lama. Tidak, ini bentuk kecintaan dan kerinduan kita. Orang itu kalau mau nyampe sebuah tujuan tempat yang belum pernah dia tuju, belum pernah dia datangi, waduh, ini ingin segera nyampe ini. Di mana lokasinya? Apalagi kerinduannya orang-orang yang beriman dengan datangnya bulan Ramadan. Lalu ketika sudah bertemu dengan bulan Ramadan, lantas kita mau ngapain? Maka perlu juga dipersiapkan amal-amal apa yang telah kita persiapkan di bulan Rajab dan Sya'ban ini, sehingga di Ramadan itu kita lalui dengan mudah, kita lalui dengan senang, kita lalui dengan gembira, kita lalui dengan keikhlasan semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai sudah dibasik kenikmatan bertemu dengan bulan Ramadan, namun tersia-siakan dengan apa-apa yang menjadi perhiasan dunia. Salah satunya adalah gadget, salah satunya adalah amal-amal yang lain yang banyak sekali melalaikan kehidupan orang-orang muslim saat sedang bersama dengan Ramadan. Maka perlu disiapkan langkah-langkah strategi. Secara teknis kita ajak musyawarah istri kita, anak-anak kita, ini Ramadan mau ngapain kita ini, supaya kita satu keluarga ini menjadi keluarga yang nantinya di akhirnya itu kita layak, ya, mendapatkan stempel atau mungkin bahkan stiker baiti jannati itu kita dapat rumah surga. Siapkan dengan sungguh-sungguh. Istri kita adalah istri yang kemudian menyokong, mendukung, mempersiapkan, membantu, ya kan, bahkan memberikan semangat. Anak-anak kita adalah perhiasan-perhiasan yang kita siap melihat mereka itu berkilau. Layaknya kemudian mutiara-mutiara yang di bulan Ramadan itu berkilau dengan bacaan Al-Qur'annya, dengan doa-doanya, dengan amal-amal solehnya. Maka ini adalah proyek strategis menuju ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan kita sia-siakan, jangan kita egois kita saja, tidak. Maka ada istri kita, anak-anak kita, mertua kita, orang tua kita, kawan-kawan kita, jamaah kita. Mari kita songsong dan sambut bulan Ramadan ini dengan penuh kegembiraan dan kesenangan untuk semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memudahkan urusan kita. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Innallaha huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Para jamaah rahmatullah, marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mudahkan, agar Allah berikan rahmat dan rahmatnya kepada kita, agar Allah memberikan hidayah taufik kepada kita, agar Allah melembutkan hati kita, agar kemudian kebaikan-kebaikan itu begitu mudah merasuk ke dalam jiwa kita, agar seluruh anggota tubuh kita ini, semua rangkanya, semua ototnya, semua darahnya teralirkan dengan semangat atas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma arham li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa fir lana dhunubana. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.